Sebentar lagi iklan dulu ya, Teh. والله نقول لك احنا على الوضع اللي احنا عايشين فيه وضع يعني انه جوزي بيشتغلش قاعد، يعني عيشتنا مش عيشة طبعا، يعني شغل بيشتغلش وقاعد، يعني لا في دخل ولا في مثلا مصروف للأولاد ولا أكل متوفر إلهم، يعني إنه الأولاد هدول الطفال الصغار يعني لا بامباز لا لبن، يعني تخزنيش هالكلمة، يعني اغراض من الدار، فول، علب فول، شاي، سيرج بنبدل لهم البامباز، اللبن، هذا هي. انا فاهمه يعني فيش اكل، يعني كيف بدها تتوفر عندي لحمه؟ يعني تاخذنيش في هالكلمه، يعني اللحمه يعني صحيح ما دخلتش علينا. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada partisipan semua yang ada di Zoom. Terima kasih banyak karena sudah mengikuti kita sejak dari kemarin. Alhamdulillah hari ini kita sudah kehadiran Teteh Hadijah. Beliau adalah sosok yang sangat kita kenal, public figure juga, yang insya Allah nanti akan menginspirasi kita untuk berbicara tentang semangat menjadi lebih baik dengan berkurban. Baik, sebelum kita mulai kajian kita dan pada materi Teteh Hadijah, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Semoga apa yang kita inginkan hari ini dari Teteh Hadijah, ilmu yang beliau sampaikan, sharing yang beliau sampaikan, Allah bisa kasih kita keterangan hati untuk bisa menerimanya. Mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik Teteh, kita persingkat waktu, tidak perpanjang-panjang. Untuk openingnya saya persilakan Teteh Hadijah untuk memberikan materinya. Kami persilakan. Tafadhol. Syukran Bunda Susianti. Insyaallah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap suasana, dalam setiap kejadian, dalam setiap takdir yang manapun. Segala puji hanya bagi Allah, dan itulah tanda bahwa kita berjuang untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan hanya memuja dan memuji Allah di dalam segala keadaan apapun juga. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridha bahwa hamba-hamba yang selalu bersyukur. Allah berjanji pada surah Ibrahim ayat ke-7 bahwa sesungguhnya barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kepadanya. Sehingga apabila kita senantiasa berikhtiar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berharap kita Allah menambah-nambahkan nikmatnya kepada kita. Dan nikmat Allah kepada kita tentu dalam berbagai macam bentuknya. Yang paling utama kenikmatan dari Allah adalah iman Islam, sehingga bersyukurnya kita diiringi dengan harapan
ketika Allah menambah-nambahkan nikmatnya, maka Allah akan menambah-nambahkan iman Islam itu kepada diri kita, sebab itu adalah nikmat yang tiada taranya, nikmat yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan tidak hanya menjadi hamba yang beriman serta berislam, tetapi rajinnya kita bersyukur kepada Allah, diiringi harapan bahwa Allah menambah-nambahkan nikmat, dan nikmat yang utama adalah iman Islam dan kemampuan kita untuk mengamalkan keimanan kita dan keislaman kita. Itu termasuk nikmat yang tiada taranya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna syukur yang kita senantiasa kumandangkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Insya Allah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, maka mereka sedang mengikhtiarkan sabar. Karena bersyukur dalam segala keadaan artinya baik susah maupun senang, ketika sedang merasa puas maupun merasa kecewa, ketika sedang mendapatkan maupun kehilangan, kita senantiasa memuji Allah. Rasa syukur yang dikumandangkan dalam setiap keadaan, itulah jalan kita untuk melatihkan sabar. Dan orang-orang yang senantiasa melatihkan sabarnya di hadapan Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya. Surah Nahl ayat 41, 42, bahwa kebaikan itu Allah akan berikan, baik di dunia maupun di akhirat, bagi hamba-hamba Allah yang sabar. Orang-orang yang senantiasa melatihkan sabarnya, dia bertawakal kepada Allah, dia menunjukkan rasa syukurnya dalam segala keadaan. Itulah orang-orang yang memelihara jalan hijrah, yaitu jalan yang selalu meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah dan mengerjakan apa-apa yang disukai oleh Allah, menyertai dua hal tersebut dengan senantiasa bertaubat. Nah, insya Allah seluruh ikhtiar ini akan menjadikan kita hamba yang berhusnuzon dalam kehidupan kita di dunia utamanya ketika kita berada di dunia, dan kita husnuzon bahwa kita akan mendapatkan keselamatan dalam langkah-langkah atau stage ya, dalam tahapan-tahapan kehidupan kita selanjutnya. Dan insya Allah husnuzon ini yang akan mengantarkan kita pada ketentraman batin, ketenangan jiwa, sebab tiada lain, dia hanya memikirkan tentang keridhaan Allah kepada dirinya. Itulah yang disebut ikhlas. Dan rangkaian yang Teteh sampaikan pada mukadimah ini, tentu saja itulah yang kita pelajari dari tema besar yang diangkat oleh teman-teman Laju Peduli pada kesempatan pertemuan kali ini, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, "Ya anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku." Sebab para nabi dan rasul, salah satu wasilah menerima wahyu dari Allah adalah mimpinya. Jadi mimpinya Nabi dan Rasul itu bukan mimpinya manusia biasa, tetapi itulah di antara cara Allah menyampaikan wahyu, menyampaikan perintah kepada para Nabi dan Rasulnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, ketika kita bicara tentang Id al-Adha, ketika kita bicara tentang Udhiyah, ya, kita bicara tentang kurban, maka kita kembali merunuti lagi jejak sejarah kenabian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tentu saja berhari-hari ini ketika seri kajian ini dilakukan, para guru-guru kita senantiasa kembali mengingatkan kita tentang hal tersebut. Dan pada surah As-Saffat, pada ayat ke-102, Nabi Ismail alaihissalam menjawab apa yang disampaikan oleh ayahandanya, bahwa ayahandanya mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya.
Maka dengan serta-merta Nabi Ismail alaihi salam tidak mengecilkan perasaan ayahandanya, walaupun ia tahu bahwa itu sesuatu yang sangat berat bagi ayahandanya dan tentu bagi dirinya sendiri. Maka beliau mengatakan, wahai ayahku, kerjakanlah apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Sabar itu selalu menjadi kunci dalam setiap keadaan apapun juga. Keadaan yang sudah sangat amat beratnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ketika seorang ayah harus menyembelih anak kandungnya sendiri, dan ini anak kandung yang diharap-harapkan, dimohonkan kepada Allah, dimintakan terus kepada Allah Ta'ala karena sekian lama menjalankan pernikahan, belum mendapatkan anak keturunan, padahal ada risalah Allah yang diemban, yang mesti ada yang meneruskan perjuangan tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Umi Sarah memohonkan kepada Allah, dan qadarullah kedatangan anak tersebut melalui pernikahan berikutnya dari Siti Hajar. Dan proses sebelum menuju kepada perintah menyembelih ini sudah sebuah proses panjang yang juga merupakan ujian bagi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kemudian Allah memerintahkan memisahkan antara Umi Hajar dan Umi Sarah, sehingga Umi Hajar harus dibawa ke Makkah bersama bayinya Nabi Ismail alaihissalam yang masih begitu kecil, lemah, tapi beliau harus membawanya. Dan ini sudah proses panjang, melewati ujian-ujian yang demikian, perpisahan yang tidak mudah. Nabi Ibrahim sudah kembali ke Palestina, Nabi Ibrahim meninggalkan Umi Hajar dan Nabi Ismail. Allah menguji kesabaran Umi Hajar, Allah menguji kesabaran Umi Sarah ketika tidak juga memperoleh keturunan, ketika mendampingi suami mesti mendakwahkan agama Allah dan dimusuhi oleh seluruh rangkaian lapisan keadaan hidupnya, dari mulai orang tua, keluarga, tetangga, teman, sahabat, sampai penguasa negerinya pada saat itu. Dan Umi Sarah tetap mendampingi Nabi Ibrahim alaihissalam. Umi Sarah lah yang mendampingi perjalanan hijrah dari Babilonia atau Irak menuju Baitul Maqdis atau Palestina. Umi Sarah melewati berbagai macam keadaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tiba waktunya Nabi Ibrahim alaihissalam justru dikirimkan oleh Allah istri berikutnya yang kemudian Allah izinkan langsung hamil dan lahirlah bayi yang ditunggu-tunggu. Maka keluarga ini masing-masingnya mendapatkan ujian baik secara individual, secara amanah di dalam menegakkan agama Allah. Dan ketika proses ini telah berjalan, telah berlangsung, ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai memasuki usia remaja, menjadi anak tumpuan orang tua untuk meneruskan perjuangan yang dilakukan oleh orang tua, tetapi justru perintahnya untuk disembelih, la haula wala quwata illa billah. Artinya ini sesuatu yang amat sangat tidak mudahnya. Tema kita pada hari ini, semangat menjadi lebih baik dengan berkorban. Sesungguhnya bukan hanya menjadi lebih baik, tetapi menjadi lebih taat, menjadi lebih beriman, menjadi lebih mantap, kokoh, tauhid. Korban ini adalah tentang mengingat kembali untuk menegakkan ketauhidan kita, bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, husnuzan, kebaikan, tidak boleh ditolak, tidak boleh diragukan, tidak boleh dipertanyakan, tetapi harus dipelajari, diambil hikmahnya, dan ditunaikan. Allah memerintahkan kita begitu banyak yang kita mesti gali dan pelajari dari Al-Quran dan juga hadis. Menggali itu untuk menunaikan, ya, bukan untuk kemudian sebaliknya menggugat-gugat, menjadi mengedepankan akal logika, lalu kemudian menurunkan derajat ketauhidan, ya, keyakinan terhadap perintah-perintah Allah. Inilah makna diantara dari peristiwa kurban, ya. Bagaimana kita diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk mengorbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Allah mengajari kita untuk mengorbankan, ya, mengorbankan bahkan apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita rasa paling yang kita rasa sesuatu yang sangat amat kita inginkan, sangat amat kita terikat kepadanya. Bahkan dalam tatanan dunia memang kita memiliki hak atasnya. Anak kita merasa kita punya hak, kita punya kewajiban, ya. Tetapi Allah mengajari bahwa perintah Allah itu di atas segala-galanya. Bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu tidak boleh dicegah oleh ikatan apapun juga. Tidak nasab, tidak ikatan darah, ya. Tidak ikatan apapun juga. Seluruhnya perintah Allah itu dia berdiri kokoh seperti bagaimana sifat Allah, ya. Sifat Allah ya Hayyu ya Qayyum, Allah Maha hidup, Allah maha kuat, maha berdiri tegak sendiri, ya, tidak disekutukan atau tersekutukan oleh apapun juga. Maka demikian pula perintah-perintah Allah. Apabila ada yang menghalanginya, maka apa yang menghalanginya ini yang kita mesti bongkar, ya. Bukan perintah Allahnya yang kita tinggalkan. Jika yang menghalangi itu adalah persoalan-persoalan individual kita, maka kita mesti berani mendobrak persoalan individual itu untuk bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila pencegahnya atau penghalangnya itu adalah keadaan, lingkungan misalnya, maka kita mesti berjuang untuk menghadapi lingkungan itu demi menunaikan apa perintah Allah, ya. Jadi selalu perintah Allah menempati posisi yang tertinggi dalam keadaan diri kita sebagai hamba ciptaan Allah Ta'ala. Dan inilah bagian dari hikmah peristiwa kurban, ya. Bagaimana kemudian Nabi Ismail alaihi salam menyampaikan kepada ayahandanya untuk tenang, untuk sabar. Engkau akan menemukanku sebagai seorang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam dengan segala tentu kesedihan, ya. Kesedihan yang tidak mengurangi ketauhidan. Ini yang kita mesti pelajari, karena ketika kita di dunia sangat sering terjadi kita sedih terhadap sesuatu karena kehilangan, karena kegagalan misalnya, entah karena apapun juga, lalu kesedihan kita itu melunturkan atau menggugurkan atau mengurangi ketauhidan kita. Dan ketika kita tidak berjuang mengatasinya, maka kemudian menjadikan kita futur, menjadikan kita kemudian semakin malas, semakin jauh, semakin menurun ikatan kita kepada ibadah, kepada keimanan. Dan kemudian jika futur itu tak juga kita lawan dan hadapi, maka kita bisa jadi kufur. Kita bisa jadi terpental dari agama ini, bisa terpental dari ketauhidan. Jadi bukan sesuatu yang main-main, ya. Melatihkan sabar, ya, dalam keadaan hidup sehari-hari itu adalah jalan untuk mempertahankan tauhid. Sehingga belajarlah kita dari Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Umi Sarah, Umi Hajar, ya, bagaimana Allah memberikan pelajaran besar dari setiap peristiwa yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita perintahnya, ya, tentang berkurban juga, seperti misalnya Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat ke-34. Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Islam berserah diri kepada Allah. Dan berilah kabar gembira
kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Orang-orang yang senantiasa bersabar terhadap apapun yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Inilah Allah sampaikan pada surah Al-Hajj ayat ke-34 dan ayat ke-35. Jika ini dibedah tafsir satu persatu tentang apa yang disampaikan oleh Al-Hajj ini, maka Masya Allah, kurban itu syariat Allah, ya. Syariat Allah itu bagian dari hukum Allah. Maka kita mesti menunaikannya sesuai dengan seperti apa tatanan yang ditentukan oleh syariat tersebut. Dan hewan ternak yang kemudian menjadi sarana kita berkurban kepada Allah, itu bagian dari ujian bahwa hewan-hewan yang ada di muka bumi ini seluruhnya itu rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka kita mesti melaksanakan syariat karena hewan tersebut adalah rezeki yang Allah beri kepada kita. Lalu rezeki itu miliknya Allah dan kemudian Allah memintanya kembali dari kita. Maka kita yang mesti berusaha bagaimana untuk bisa melaksanakan kurban ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lewat kurban Allah mengingatkan, maka ingatlah Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka kurban itu adalah peristiwa tauhid. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa menawar, tanpa protes, ya, tanpa menolak, menunaikan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail tanpa keraguan mengatakan, lakukan perintah Tuhanmu ya ayahku, engkau akan menemui aku sebagai hamba yang sabar, ya. Dan inilah perwujudan tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah, senantiasa Allah yang kita tancapkan dalam hati kita. Maka dalam hidup ini kepedihan apapun yang kita rasakan, yang kita alami atas takdir yang Allah kirimkan kepada kita, Allah paham, maha paham. Allah ya sami ya basir. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Allah tahu apa yang kita rasakan. Ya, semua yang kita rasakan hadir karena peristiwa yang kita alami. Dan semua peristiwa yang kita alami hadir datangnya dari Allah Ta'ala. Maka Allah yang paling mengerti. Bahkan sebelum hati kita merasa sedih, Allah maha tahu bahwa sekejap lagi kita akan merasa sedih. Karena Allah akan mengirimkan takdirnya kepada kita. La haula wa la quwata illa billah. Oleh sebab itu seluruhnya kita harus kembalikan kepada Allah Ta'ala. Seperti bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menggantungkan dirinya kepada Allah. Nabi Ismail alaihissalam menggantungkan dirinya kepada Allah. Dan inilah yang Allah sebutkan. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah adalah segalanya. Karena itu kata Allah, berserah dirilah engkau kepada Allah. Berserah diri. Serahkan seluruhnya kepada Allah. Hancurkan semua kesombongan kita. Gugurkan semua keakuan kita. Luruhkan semua keinginan kita. Kebutuhan kita. Kepentingan kita. Ketika kita berhadapan dengan perjuangan ketauhidan, kita mesti menggugurkan seluruh kesombongan, keinginan, kepentingan, keperluan. Dan kita harus mendorong, memunculkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan, berilah kabar kepada orang-orang yang tunduk, patuh kepada Allah. Yaitu mereka yang bila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Ini menandakan ada ikatan. Sama seperti ketika sepasang suami istri memeriksakan diri ke dokter dan dokter mengatakan, Bapak Ibu selamat. Ternyata ibu hamil, ada getar di hati. Rasa bahagia, rasa terkejut, getar-getar di hati kita. Mengapa? Sebab ikatan. Ada ikatan terhadap apa yang kita alami. Begitu pula ketika misalnya hal sederhana saja, kejadian sehari-hari, seorang ibu menantikan anaknya pulang sekolah, seorang istri menantikan suaminya kembali dari bekerja, seorang suami yang sedang duduk menunggu istrinya yang sedang memasakkan makanan. Dan ketika makanan itu datang, pasti ada rasa senang, ada rasa
puas ketika mengkonsumsi makanan tersebut. Ada rasa, ada getar-getar, ada debar-debar. Dan itulah yang disebut ikatan. Maka kepada Allah, jika debar itu hilang, jika getar itu tak ada, jika gemetar itu lenyap, bagaimana ikatan kita kepada Allah? Ini yang kita mesti pertanyakan terus kepada diri kita. Allah sudah mengatakan, berilah kabar gembira. Orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, Allah katakan tandanya hatinya bergetar ketika nama Allah disebut. Mereka sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Maka apabila kita menyadari bahwa sebagai manusia, kita masih sering lepas dari sabar, kita masih sering mendahulukan emosi, kita masih banyak tenggelam di dalam hawa nafsu, kita masih terus terjebak dengan akal logika pemikiran dunia, maka kita yang mesti banyak-banyak bertafakur. Karena tanda-tanda orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, dan itulah yang disebut Islam. Maka di antara tanda-tandanya adalah dia sabar. Dia sabar terhadap apapun, kata Allah, yang menimpa mereka. Ini salah satu tanda bahwa Allah menerima diri kita sebagai orang-orang yang tunduk patuh taat kepada Allah, yaitu ketika kita selalu berjuang untuk mendahulukan sabar dalam setiap keadaan kita. Dan jangan lupa 2 poin yang terakhir, sembahyang, salat ya, dan menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Dan runutan ini semuanya muncul di dalam surah Al-Hajj ayat 34-35 ketika Allah menyampaikan tentang kurban. Bayangkan betapa kurban akan menjadikan rongga hati kita terisi oleh tauhid, terisi oleh tawakal, terisi oleh sabar ya, terisi oleh ikatan kepada Allah, terisi oleh banyak hal, Masya Allah. Sehingga ikhtiarlah kita untuk melaksanakan syariat Allah, yaitu berkorban, dan insya Allah kita akan segera menuju ke sana. Kurban kita bisa kita tunaikan bagi mereka yang ada di sekeliling kita, bagi mereka yang berada di pelosok-pelosok negeri, bagi mereka yang berada di negeri-negeri Muslim, yang hari ini masih menghadapi kesusahan, penderitaan, penindasan, ya, penjajahan. Kuncinya adalah pancangkan niat, lalu usahakan. Insya Allah Allah kirimkan rezekinya bagi kita sehingga kita bisa menunaikan kurban hanya karena Allah Ta'ala dan mendapatkan hikmah dari peristiwa kurban itu sendiri, yang mana hikmah tersebut Allah yang mengizinkan masuk ke dalam kita, Allah yang membersihkan hati kita untuk menerimanya, Allah yang membukakan akal pikiran kita untuk mencernanya, Allah yang menjadikan seluruh hikmah itu akan mengalir di dalam aliran darah kita dan pada akhirnya menguatkan dan mengokohkan iman kita. Tugas kita apa? Tugas kita luruskan niat, lalu tunjukkan kepada Allah bahwa kita berusaha dengan segala cara untuk bisa menunaikan kurban. Di tengah pandemi, di tengah keadaan ekonomi yang resesi, di tengah penghasilan yang mungkin semakin menurun, di tengah simpanan yang mungkin sudah semakin habis, tapi kita tunjukkan Allah, hamba ingin berkurban. Lalu kita ikhtiar. Apakah hasilnya kita akan berhasil melakukan kurban di tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Jangan pikirkan hasil, karena hisab kita berada pada ikhtiar. Hasil semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan 30 menit ini. Insya Allah segala yang baik datangnya dari Allah, segala yang salah, yang kurang itu karena kebodohan saya, dan insya Allah Allah hapuskan dari majelis ini hanya yang baik yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan juga perintah Allah. Itulah yang akan menetap pada majelis ini. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, juga tabi'ut tabi'in. InsyaAllah kita dikumpulkan dengan beliau semuanya nanti di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, Masya Allah. Begitu tegas dan lugas sekali paparan dari Teteh Hadijah mengenai semangat menjadi lebih baik dengan berkurban. Bukan saja menjadi lebih baik, tapi kita jauh lebih taat. Kita jauh lebih menggantungkan diri kita kepada Allah seutuhnya. Artinya kita menguji ketauhid Allah, menguji ketauhidan kita dengan kita berkurban. Insya Allah dari beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Teteh Hadijah, betul ya Teh ya? Sebagian tadi yang sudah disampaikan, insya Allah ini sangat-sangat bermanfaat. Kalau di awal tadi Teteh sudah memaparkan bahwa jalannya kita berhijrah itu awalnya harus pertama dengan syukur. Syukur dan selalu bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur dan bersabar, maka Allah akan senantiasa menunjukkan kita jalan dan kita melakukan taubat. Insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita. Walaupun di depan kita, di hadapan kita itu ada berbagai macam halangan, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu mundur, tapi kita justru semakin kuat tauhid kita semakin menggantungkan tauhid kita kepada Allah, insya Allah disitulah hijrah kita yang akan Allah perhitungkan. Masya Allah, luar biasa Teteh. Saya energinya dapat nih dari Teteh ke sana, ke saya sini. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Amin ya Allah. Iya, insya Allah ini jadi amal jariah Teteh ya, men-sharing ilmu-ilmunya, men-sharing pengalaman-pengalamannya, Masya Allah. Terutama bagi saya pribadi, Insya Allah yang lain, ibu-ibu juga atau partisipan yang hadir bisa menangkap dengan baik dan sempurna apa yang Teteh Hadijah sampaikan. Baik. Buat para peserta Zoom yang ingin bertanya, kami persilakan. Nanti kami akan membacakan satu persatu pertanyaannya. Sebelum pertanyaan dilayangkan, kita akan sampaikan iklan dulu ya Teh ya, sebentar ya. Silakan. Alhamdulillah. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi Laju Peduli. Sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan, kami dari Laju Peduli juga mengadakan kurban yang ada program yaitu kurban reguler dengan kurban frozen. Untuk informasinya mungkin para partisipan dari Zoom nanti akan bisa menghubungi website kami atau medsos kami. Baik, Teteh, ini pertanyaannya ada beberapa, saya bacakan satu-satu. Teteh mau satu pertanyaan dijawab langsung? Atau semuanya saya bacakan? Ada berapa pertanyaan? Ada yang mau dibacakan? Oke, ada 1, 2, 3. Insya Allah yang masuk 3. Ya boleh, satu persatu dulu ya. Oke, baik. Dari Jambi Teh, namanya Febri. Wallahu a'lam bishawab, ini laki atau perempuan saya, Ikhwan atau Ahwat saya nggak tahu nih ya.
Bolehkah berkurban jika belum diakikahkan orang tua waktu kami kecil? Saya berkurban dihadiahi kala itu oleh kerabat, bukan uang pribadi saya. Tapi setelah itu baru saya berakikah. Bagaimana menurut Teteh? Berikutnya. Yang kedua dari Jakarta Timur, Ibu Sinta. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Teteh Hadijah, Afwan mau tanya kenapa berkurban ditentukan harus dengan hewan, lembu, kambing, sapi, atau unta? Kenapa bukan unggas atau hewan-hewan yang lain? Jika berkurban dengan rusa atau jenis-jenis hewan, apa bisa? Jazakallah khair. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Jadi apakah kenapa hewan kambing, sapi itu yang dikurbankan, bukan hewan yang lain? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bekasi, dari Umu Aiman. Bagaimana ikhlas dan bersabar dalam menghadapi musibah, Teh? Ini yang ketiga. Bagaimana tipsnya ikhlas dan bersabar dalam menghadapi musibah? Silakan, Baik. Teh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama itu betul-betul itu pertanyaan yang konstruksinya fikih ya. Teteh pribadi bukan ahli fikih, tetapi karena pertanyaan ini sering muncul ya ketika mendekat kepada Idul Adha, jadi Teteh pun mencoba untuk mempelajarinya gitu, sehingga Teteh menjawab semampu bagaimana Teteh mempelajarinya selama ini. Ketika kita bicara tentang kurban dan tentang akikah, itu sebetulnya adalah dua sunnah ya, yang muakkad gitu, yang diutamakan untuk dilakukan di dalam Islam. Akikah itu menyembelih hewan, juga hewan kurban gitu ya, tetapi itu dilaksanakan untuk anak yang baru lahir dan disyariatkannya kepada orang tuanya sebagai wujud syukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan sarana untuk bersedekah dengan harapan keselamatan kepada anaknya ya, berkah Allah kepada anaknya melalui mekanisme akikah itu, yang merupakan menyembelih hewan lalu dagingnya dibagikan, dan juga itu melakukan sedekah ya, membagikan gitu ya, membagikan makanan. Yang disyariatkan untuk melakukan itu adalah orang tua dari si anak. Kapan melakukannya? Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau juga melakukan hakikah ya untuk Hasan dan Husain ya, cucunya, para sahabat juga mengikutinya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan juga Tirmizi, beliau mengatakan, beliau bersabda bahwa semua anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7. Artinya tergadaikan itu maksudnya kewajibannya tunai gitu ya, tunai ketentuan yang ditentukan oleh Allah, dan itu biasanya dilakukan di hari ke-7. Jika belum bisa dilakukan di hari ke-7, maka Nabi mengatakan di hari ke-14 atau di hari ke-21 ya. Dan bagaimana kalau misalnya orang tuanya belum mampu gitu ya. Belum mampu itu memang betul-betul tidak mampu, tidak uangnya tidak ada gitu ya. Kondisinya misalnya sangat terbatas gitu ya. Betul-betul memang bukan mengada-ngada ya, memang keadaannya tidak bisa, tidak mampu. Ya, karena ini sunnah sifatnya, maka apabila dia tidak mampu untuk melakukannya dan betul-betul tidak ada solusi ya, sebab ada juga nanti pertanyaannya muncul, bagaimana kalau berhutang gitu ya. Nah ini babnya beda lagi, karena kita mesti membahas masuk kepada fikih mengenai hutang gitu ya. Nah
jika memang keadaannya tidak mampu, tidak bisa melaksanakannya, dan jika berhutang, hutang itu memberatkan, ya, karena kondisinya memang kondisi yang, misalkan kalau kita berhutang untuk membeli hewan kurban itu, kita bisa melaksanakan akikah. Tapi ketika kita berhutang itu, kita dalam keadaan tidak tahu bagaimana membayar hutang itu. Nah, maka ini tidak disarankan di dalam Islam. Ya, nanti jadinya mudarat. Karena hutang itu berat sekali tanggungannya sampai akhirat. Singkat kata, orang tua ini tidak bisa melakukan akikah, maka ketika betul-betul tidak bisa melakukannya, tidak ada paksaan, ya. Tidak diharuskan berhutang sana sini sehingga hutang itu memberatkan dirinya, dia tidak mengerti bagaimana membayarnya dan seterusnya. Lalu apakah kemudian nanti kalau sudah dewasa, sudah besar, kemudian ada kemampuan, boleh diakikahkan, diniatkan sebagai sedekah gitu ya. Diniatkan sebagai sedekah sebab dulu belum mampu, sekarang sudah ada, maka mau potong hewan kurban di luar waktu kurban ya, untuk melaksanakan apa yang dulu belum mampu untuk melaksanakannya. Tapi ini syariatnya itu berada pada orang tuanya. Nah, ketika diri kita sebagai anak sudah tumbuh dewasa, besar, maka kita terkena syariat untuk berkurban gitu ya. Jadi apakah dahulu kala orang tua kita itu belum mampu mengakikahkan kita, sehingga misalnya kita belum diakikahkan, lalu setelah kita dewasa, kita sudah mandiri, sudah bisa bekerja, kita punya uang, dan kita mampu berkurban, maka syariat itu jatuh kepada kita untuk berkurban, gitu. Kita melaksanakan kurban sebab kita dimampukan Allah untuk melaksanakan kurban. Terus akikahnya bagaimana? Ya ketika kita diizinkan Allah untuk berada dalam keadaan mampu, ya kita boleh melaksanakan akikah tersebut, tapi dengan niat sedekah, karena sesungguhnya yang terkena syariat akikah ini adalah orang tua, gitu ya. Nah, kalau orang tuanya masih ada dan tetap dalam keadaan maaf, misalnya kurang mampu gitu ya, tapi anak kemudian sudah lebih mampu, maka kita memberi uang kepada orang tua kita, dan orang tua kita bisa melaksanakan akikahnya, diniatkan untuk anaknya karena dulu. Tapi kita kepada orang tua itu bersedekah, maksudnya kita memberi pemberian kita kepada orang tua. Kira-kira gambarannya seperti itu. Mungkin ada kekurang sempurnaan, ketidaklengkapan, silahkan ditanyakan kepada guru-guru kita ahlinya. Ini sedikit yang Teteh fahamkan, sebab ketika membahas hal ini sebetulnya ada pandangan beberapa alim ulama kita ya, dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu ada detail pandangannya, dan mungkin Teteh tidak bisa menyampaikan di sini sebab Teteh pun harus pegang kitabnya ya, harus ambil dulu, harus buka kitabnya, harus menyampaikan dengan hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tentang kenapa sih berkurban tidak dengan unggas ya? Karena ketika peristiwa itu terjadi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menggantikannya bukan dengan unggas. Ya. Allah menggantikannya bukan dengan unggas. Maka kita mengikut kepada bagaimana saat itu Allah merangkaikan ya kejadiannya. Tapi kok misalnya ketika saat itu digantikan domba, kok sekarang bisa sapi, kemudian bisa unta. Karena ini hewan-hewan yang berada di dalam kategori yang sejenis gitu ya. Kategori yang sejenis, dan memang ada hadis Rasulullah SAW untuk memudahkan ya, untuk memudahkan misalnya ketika hewannya yang ada unta maka bisa dilaksanakan bertujuh gitu ya, bersama-sama. Ini untuk memudahkan ya, Islam itu untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Yang terakhir tadi apa? Yang ketiga ya, maaf. Bagaimana ikhlas dan bersabar dalam menghadapi musibah? Tipsnya, bagaimana kita bisa ikhlas dan bersabar dalam menghadapi musibah? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, itu jangan langsung lompat terus-menerus kepada membahas sabar dan ikhlasnya. Ya. Tapi kita mesti pahami dulu tentang hakikat musibah, hakikat ujian, hakikat keberadaan kita di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, diantaranya pada surah Al-Insan, ayat pertama, ayat kedua, bahwa Allah menciptakan kita manusia itu untuk diperjalankan kepada ujian-ujian. Jadi kita memang diciptakan untuk itu gitu ya. Kalau kita sudah paham bahwa kita diciptakan untuk itu, maka tidak ada perlawanan dari dalam diri kita. Ketika ujian yang sifatnya kesenangan maupun yang sifatnya kesusahan itu datang. Ujian yang sifatnya kesusahan kan sering kita sebut sebagai musibah. Sama seperti begini.
ketika Ummu, kalau yang bertanya ini adalah seorang muslimah ya, ketika Ummu misalnya memasukkan atau mendaftarkan anak untuk sekolah gitu, atau katakanlah homeschooling, apapun bentuknya, tetapi artinya menerapkan satu sistem pendidikan kepada anak gitu ya. Ummu itu sudah tahu, sudah kepahaman bahwa anak itu harus masuk sekolah setiap hari, anak itu harus duduk di dalam kelas. Zaman sekarang ada yang masuk jam 7 pulang jam 3 gitu ya. Kalau zaman kita kan rata-rata masuk jam 7 pulang jam 11 gitu ya. Yeah. 12 gitu. Jadi Ummu tuh sudah sadar bahwa anak Ummu ya kalau secara fisiknya bakal capek gitu kan ya. Kemudian anak Ummu akalnya bakal dipakai terus nih, karena ketika dia berada di dalam kelas dia mesti dengerin materi pelajaran, dia mesti mengerjakan tugas, dia mesti bawa pulang PR, dia harus mengikuti ulangan, dia mesti baris berbaris, ada segala macam. Ummu sudah menyadari bahwa anak Ummu akan harus menghadapi itu semua. Bahkan pada akhir semester dia mesti mengikuti ujian, tidak jarang dia harus bikin makalah, dia harus menyiapkan presentasi dan seterusnya. Ummu sudah sadar bahwa anak Ummu tuh harus menghadapi itu. Nah, kita sudah harus sadar bahwa kita di dunia buat menghadapi itu semuanya. Memang Allah jadikan kita di dunia untuk itu. Seperti itu. Apakah Ummu kemudian tiap hari mau demonstrasi kepada kepala sekolah dan bilang, "Bapak, kenapa anak saya disuruh duduk di kelas, harus nyatet terus, mesti mendengarkan guru, mesti ngerjakan PR, apa kita mau komplain terus setiap hari gitu kepada sekolah?" Kan tidak. Maka kita tidak komplain kepada Allah atas apapun yang Allah jadikan pada kita di dunia, karena memang ya kita dijadikan untuk itu gitu ya. Kemudian anak Ummu misalnya bolos jam pelajaran, dia kabur ke kantin, dia capek, aku capek aku mau duduk aja di kantin, lalu kemudian ketahuan oleh gurunya, dia akan mendapatkan hukuman gitu. Tetapi hukuman itu diberikan kepada dia bukan karena sekolah benci, bukan karena sekolah mau menyusahkan dia, bukan. Tetapi sekolah mau mendisiplinkan dia kembali terhadap apa yang semestinya dia lakukan. Jam pelajaran dia mesti berjuang, mengatasi lelahnya, mengatasi buyarnya konsentrasi, dia mesti berjuang, dia harus berada di sana. Kira-kira begitu kan? Nah, kita di dunia seperti itu. Ketika misalnya kita keluar dari jalur, itu pasti ada peringatan. Pasti Allah datangkan peringatan. Dan peringatan itu bentuknya bisa kesenangan, bisa kesusahan, bisa biasa-biasa aja, bisa peringatan keras ya. Kalau anak Ummu baru pertama kali bolos pergi ke kantin dan dia bilang, "Aku sakit perut." Mungkin dia tidak akan langsung dijemur, tidak akan langsung disetrap gitu ya, di bangsal sekolah misalnya. Karena dulu soalnya suka bandel ya, jadi tahu disetrapnya di bangsal sekolah. Tetapi kalau anak Ummu misalnya sengaja, Senin dia bolos ke kantin, Selasa dia bolos ngumpet di taman sekolah, Rabu dia bolos, pasti hukuman yang akan didapatkan tuh derajatnya akan lebih keras, tinggi, lebih keras, lebih tinggi. Tapi semuanya itu adalah untuk kebaikan. Jadi ketika kita bicara tentang sabar, kita bicara tentang ikhlas, lebih dulu dasarnya adalah paham. Kenapa kita diciptakan oleh Allah, dunia ini hakikatnya apa, isinya apa, dan marilah kita sadar bahwa ketika kita memasukkan anak-anak kita ke sekolah, kita ingin mereka mendapat ilmu. Kita ingin mereka bisa kerjakan PR. Kita ingin mereka bisa lulus dalam ujiannya. Maka ketika Allah tempatkan kita di dunia, marilah kita berjuang, berbuat sebaik-baik kita bisa sebagai hamba yang beriman. Karena kita ingin lulus dari ujian-ujian Allah. Karena kita ingin mendapatkan ilmu dari seluruh pelajaran yang kita ambil di kehidupan ini. Maka dengan demikian, kita akan dengan lapang hati menyabar-nyabarkan diri kita. Apalagi ketika kita terus menggali ilmu dan kita tahu Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah menjanjikan salamun alaikum bima sabartum. Allah akan mengirimkan salam nanti bagi para ahlul sabar. Mereka disambut dengan khusus. Lalu mereka dimasukkan syurga. Allah mencintai mereka. Allah membersamai mereka. Maka pemahaman kita terhadap hakikat penciptaan kita, hakikat dunia ini, itu akan menjadi penyemangat kita untuk bersabar. Dan apabila kita berjuang terus menunjukkan kepada Allah bahwa kita
ingin sabar, kita mengusahakan sabar, kita menahan diri kita dari emosi, dari kesedihan, dari kehilangan, dari gejolak-gejolak, kemarahan, dan seterusnya kita tahan, kita terus berwudu, kita salat, kita baca Quran, kita zikir, kita saum, kita berjuang mengendalikan kemarahan akal kita, lalu menggantinya dengan zikrullah. Kita berusaha menyampaikan segala keluh kisah kita. Hanya dalam doa kita terus memperjuangkan sabar. Allah Maha memandang. Allah berjanji, Allah akan selalu membersamai. Allah akan mencintai. Dan pada hadis Bukhari, ketika Allah telah mencintai hambanya yang berjuang melaksanakan kewajibannya kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah yang ditentukan, maka Allah berjanji, Allah akan menolongnya dalam segala keadaan, Allah akan melindunginya dari segala sesuatu, Allah akan menjadi mata untuk dia melihat, kaki untuk melangkah, tangan baginya untuk menggenggam, telinga baginya untuk mendengar, seluruhnya ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ini kita senantiasa terapkan, insya Allah kita akan banyak berhusnuzon kepada segala kejadian apapun, dan husnuzon insya Allah mengantarkan kita kepada ikhlas. Ikhlas itu adalah perasaan ketenangan, ketentraman yang stabil, yang sudah tercapai, dihentak atau dihantam oleh peristiwa apapun juga, tetapi ketenangan itu tidak hilang. Ini ikhlas. Ini betul-betul keadaan di mana seorang hamba telah berharap sepenuhnya, terikat sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Apakah mudah? Tidak. Apakah kata sepenuhnya ini artinya bahwa telah sempurna? Tidak, karena terus dihantam oleh setan. Tetapi dia telah tiba pada satu derajat seperti yang disampaikan surah Yunus ayat 63 sampai 65, 62, 63, 64, 65. Bahwa para kekasih Allah, harapan hatinya hanyalah Allah. Dia tidak mudah sedih, dia tidak mudah khawatir, dia tidak mudah takut. Mengapa? Karena setiap keadaan dia langsung mengembalikan seluruh yang ada pada dirinya itu terikat kepada Tuhannya. Maka dia dimudahkan Allah. Ini janji Allah pada surah Yunus. Allah lah yang memudahkan dia. Sebab dia telah berjuang dalam kesusahannya, kepedihannya, kesedihannya, kesenangannya, kesuksesannya, kegembiraannya. Dia cepat-cepat berjuang untuk kembali seluruhnya kepada Allah. Maka Allah yang mudahkan keadaannya di dunia. Dan insya Allah Allah tolong akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Masya Allah, barakallah. Teteh, sebetulnya ini pertanyaan makin meningkat, makin kesini makin banyak nih. Boleh satu lagi ya Teh? Ya baik. Ini ada ibu dari Dubai. Masya Allah, jauh Teh. Dari Dubai, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Teh, saya ibu dari 4 anak. Saat ini saya masih stay at home di Dubai. Akhir-akhir ini selalu merasa takut dan akan azab Allah dan kehidupan akhirat. Mohon bimbingannya agar lebih tenang. Jazakallah khair. Silakan Teh. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Artinya beliau sudah berada di dalam insya Allah mudah-mudahan jalur yang tepat ya. Karena dan yang menempatkan beliau di jalur ini bukan dirinya tapi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kalau seseorang telah merasa khawatir akan azab Allah, telah merasa khawatir akan kehidupan akhirah ya, telah merasa khawatir tentang bagaimana kehidupannya setelah dunia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan apa yang akan dia hadapi setelah kematian, dan dia mempersiapkan diri untuk keduanya gitu ya. Ini kuncinya. Kalau berhenti pada khawatir, maka justru lama-kelamaan bisa down. Maka kuncinya Nabi mengatakan mempersiapkan. Maka rasa khawatir itu distribusikan kepada persiapan. Apa itu persiapan? Mari kita tafakur. Mari kita muhasabah ya. Muhasabah itu introspeksi, lihat kepada diri kita. Salat kita gimana sih selama ini ya? Aku udah salat 5 waktu, oh rawatibnya bagaimana? Aku sudah rawatib, salat sunnahnya bagaimana? Udah salat sunnah, oh duhanya udah bisa berapa rakaat rutin sih?
Oh tahajudnya udah biasa berapa rakaat rutin. Oh tahajudnya masih mepet nggak nih ke waktu subuh. Mari kita muhasabah. Lalu kita perbaiki, bersemangat memperbaiki. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Kematian itu kepastian. Ya. Kalau kita hanya memikirkannya, mengingatnya, khawatir tentangnya, dan kehidupan kita setelahnya, resikonya adalah setan yang memimpin kekhawatiran dan ketakutan kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menuntun kita bukan hanya mengingat, bukan hanya memikirkan, tapi mempersiapkan. Kalau mempersiapkan, maka artinya di sini ada amal saleh, amal ibadah, ya, hal-hal kebaikan, amal saleh. Kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan antar suami istri, orang tua dengan anak, kepada teman, sahabat, dan kerabat. Di sana ada akhlak, ya. Kita perbaiki lisan kita seperti apa selama ini, lalu kita bersedekah, kita giatkan lagi sedekah kita, lalu zakat kita, wakaf kita, ya mari kita persiapkan gitu. Bukan hanya memikirkan, lalu mengkhawatirkan, tapi kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Mari kita distribusikan, karena setiap kita takut. Setiap kita takut menghadapi kematian, sebab kita tahu bahwa setelah mati itu bukan mati gitu ya. Setelah mati itu ada lanjutannya ya. Iya betul, kita bukan mati terus udah selesai, bukan ya. Kita lanjut. Oleh sebab itu ketakutan kita itu jangan pada kematian, tapi pada kelanjutan setelah kematian. Nah, sekedar takut tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita mesti menyiapkannya. Kita mesti menyadari sedari sekarang bahwa 7 langkah ketika para pengantar jenazah itu sudah kembali, maka kita segera menghadapi ujian puncak dari perjalanan dunia kita, yaitu pertanyaan para malaikat. Jika lolos, insya Allah, Allah masukkan kita kepada tempat yang tentram dan tenang di alam barzah. Dan kita mesti sadar bahwa ketika bertemu dengan malaikat Allah, di gerbang alam kubur ini, yang bertemu itu roh kita. Karena jasad sudah kembali ke tanah. Kalau roh kita yang bertemu, maka roh kita mesti siapkan. Nah, ketika kita di dunia, kenapa kita mesti menggali ilmu, bermajelis, dekat dengan orang-orang salih, berkumpul dengan para sahabat yang juga bersemangat untuk beriman, ya, bertakwa. Karena kita mesti menyiapkan roh kita. Kita ada di dunia yang bersentuhan dengan dunia jasad kita, tapi kita mesti terus bekerja menyiapkan roh kita, sebab dialah kunci dari langkah awal kita di alam barzah. Nah, ukhti siapkan rohnya. Yang rohaniah itu dia bersentuhan dengan Quran, salat, saum, zikir, ya, salawatnya, sedekahnya, tutup auratnya, menjaga lisannya, husnuzonnya, itu semuanya roh, ya. Tetapi dia tidak bisa lepas dari jasad, maka jasadnya harus diikhtiarkan. Makanannya mesti halal, mesti thayyib, cari nafkahnya mesti benar, gitu ya. Berpakaiannya mesti rapi, mesti sesuai dengan syariat. Ini jasadnya mesti mendukung, gitu. Nah, ini yang ukhti mesti lakukan, bukan hanya larut di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Soal azab Allah, itu ketentuan. Jika Allah murka, hamba ini tidak bertaubat, hamba ini menunjukkan ketidakpeduliannya, maka Allah akan turunkan azab, ya. Dan ini sesuatu yang kita tidak bisa tolak. Oleh karenanya kita mesti pelajari apa yang mendatangkan azab ini. Ya jangan dilakukan, kalau tidak dilakukan ya azabnya tidak datang, gitu. Itu yang kita mesti pelajari, gitu. Tapi kan banyak juga ada kok orang-orang yang beriman tapi hidupnya dipenuhi dengan ujian, itu bukan azab, ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah berjuang misalnya di jalan hijrah, orang-orang yang misalnya berikhtiar, ya, mengikhtiarkan keimanan, gitu ya. Terus kita mendengar aduh kok hidupnya penuh dengan ujian, itu sebab Allah mencintainya, sebab Allah tidak ingin kehilangannya, sebab Allah tidak mau bahwa dunia yang masih mengelilingi si hamba yang beriman membuat hamba ini menjadi terpeleset, lalai. Itu Allah tidak mau. Maka Allah ikatkan hati dia kepada Allah lewat kesusahan, ya, kesedihan, kehilangan. Dan Allah juga yang akan menguatkan hatinya sebab hamba ini beriman. Ada ikatan, surah Ar-Rum 47. Kami berkewajiban menjaga hamba-hamba yang beriman. Jadi hambanya berjuang dalam imannya,
Allahnya menunaikan kewajiban untuk menjaganya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakillah khairan Teteh. Semuanya jelas sekali dipaparkan oleh Teteh. Pertanyaan itu banyak banget ini Teteh. Ini terus terang banyak. Cuma kayaknya waktu yang apa namanya? Terbatas. Ya, yang terbatas yang mungkin insya Allah ini tanda dari Allah kalau kita nanti akan silaturahim lagi. Insya Allah. Insya Allah. Baik Teteh, untuk saat ini kita sudahi materi dari Teteh. Silakan Teteh sampaikan kesimpulan sekalian doa boleh buat kita semuanya Teh. Iya, jazakumullah khairan kasiran sudah menghadiri majelis ini. Maaf lahir dan batin, segala kekurangan keterbatasan. Salam ukhuwah untuk seluruhnya, wabil khusus teman-teman Laju Peduli, dan mari kita berjuang ya menuju kepada Zulhijjah ya. Insyaallah sekarang kita sudah di Zulqa'dah dan ini juga bulan haram ya. Ini bulan di mana Allah juga mendatangkan begitu banyak kebaikan di dalamnya. Mari kita hidup dengan mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menambah-nambah terus ikhtiar kita menggali ilmu Al-Quran sehingga kita semakin terfokus untuk melingkupi diri kita hanya dengan Quran dan Sunnah. Insya Allah mudah-mudahan ikhtiar kita yang terus-menerus itulah yang menjadi sarana untuk terikatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah kemana-mana. Allah zat yang maha benar, maha kuat, maha ada. Allah menetap ya. Tapi kita yang bisa terpontal-pontal karena kita sedang berada di dalam sekolahan dunia gitu ya. Oleh sebab itu pulanglah terus kembali kepada Allah karena hanya Allah lah zat yang maha kuat, yang ya malikal mulk, ya zal jalali wal ikram ya. Jangan mengikatkan diri kepada apapun juga kecuali Allah Ta'ala, dan jadikanlah seluruh ikatan-ikatan lainnya itu hanya karena Allah Ta'ala. Semoga keselamatan mengiringi kita. Kita akan tutup dengan istighfar dan doa sapu jagat serta doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa jami'an muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa yang mau berkorban wabarakatuh. Bisa tanya informasi juga kepada Laju Peduli. Selain untuk Indonesia, insya Allah untuk Palestina ya. Kalau nggak salah teman-teman Laju Peduli juga punya program itu. Ya. Baik, jazakillah Teteh paparannya hari ini, doanya juga, kemudian jawaban pertanyaan-pertanyaannya juga. Buat teman-teman atau buat partisipan semua yang berada di Zoom, kami dari pihak Laju Peduli mengadakan kurban, ada 2 program yaitu kurban reguler dan juga kurban frozen. Untuk kurban reguler itu sebesar 5 juta rupiah dan kurban frozen sebesar 2 juta rupiah. Yang insya Allah semua kurban ini akan kami alokasikan ke Palestina. Karena barang siapa yang meringankan beban orang lain, insya Allah akan diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami Laju Peduli mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.